Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 10 April melansir terjadi kontak senjata di sejumlah titik. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit Angkatan Bersenjata Ukraina AFU di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, Timkovka, Sinkovka, Krahmalnoye, dan Persotravnevoye, wilayah Kharkov. Lebih dari 30 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri self-propelled Gvozdika, dan 1 howitzer D-20 dimusnahkan. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 dimusnahkan di dekat Staritsa, wilayah Kharkov. Di arah Krasny Liman, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, artileri dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Center menghantam unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, Torskoye, Terny, dan Serebrianka, Donetsk, Republik Rakyat. Musuh menderita kerugian lebih dari 120 tentara Ukraina, 5 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 1 senjata artileri self-propelled Gvozdika, dan 1 howitzer D-20. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-66 dimusnahkan di dekat Novolyubovka, Republik Rakyat Lugansk. Di arah Donetsk, unit penerbangan operasional taktis dan artileri kelompok pasukan Yuk melenyapkan lebih dari 290 tentara Ukraina, 5 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan Mesta B dan D-20 howitzer selama 24 jam terakhir. Depot amunisi Brigade Mekanis ke-54 dimusnahkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, penerbangan operasional taktis dan artileri grup pasukan Vostok menggempur unit AFU dekat dengan Malaya Tokmahka, Chervonaya Krinitsa, Omelnik, dan Preobrazenka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 50 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 2 truk pickup, dan 1 howitzer self-propelled Gvozdika ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 40 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat, 1 howitzer D-20, dan 1 senjata artileri self-propelled Gvozdika dihancurkan. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 102 unit artileri Angkatan Bersenjata Ukraina di posisi tembakan. Tenaga kerja dan perangkat keras militer mereka di 134 area juga digempur. Selain itu, pos komando Brigade Pertahanan Teritorial ke-125 dan ke-126 Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di dekat Yampolovka, Republik Rakyat Donetsk. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 2 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat. Selain itu, 11 kendaraan udara tak berawak drone Ukraina ditembak jatuh di dekat Nogolnoye, Chernopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Letjen Igor Konashenkov melansir secara total 406 jet tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan, juga 228 helikopter, 3.727 kendaraan udara tak berawak. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.608 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.078 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.414 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 500 prajurit Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir. Termasuk 7 tank, 10 kendaraan lapis baja, 15 unit artileri serta 1 helikopter ditembak jatuh. Secara total, Rusia sudah kehilangan 179.320 prajurit sejak awal konflik. Termasuk kehilangan 3.544 tank,
7.038 kendaraan personel lapis baja, 2.765 unit artileri, juga 307 jet tempur, 293 helikopter serta 2.332 drone. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 412 hari, belum ada tanda-tanda perdamaian. Militer Ukraina juga merilis rekaman pasukannya menghancurkan benteng Rusia di arah Novopavlovsk. Serangan akurat mortir 60 mm dan 82 mm menghancurkan posisi senapan mesin, AGS, dan RPG dengan amunisi. Musuh tak bisa menghindar, kemenangan di depan mata. Demikian keterangan video yang dirilis media resmi militer Ukraina tanggal 11 April. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada seluruh negara sahabat yang tak berhenti membantu Ukraina mengusir penjajah Rusia. Tatanan dunia akan rusak jika Rusia menang di sini, kata Zelensky. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.